Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billah min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, segala puji kita panjat kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat karunia-Nya dan rahmat-Nya sehingga kita bisa berkumpul kembali untuk mempelajari agama Allah, mempelajari bahasa Al-Quranul Karim. Dan di antara pembahasan pada malam hari ini berkenaan dengan ilmu saraf. Alaysa kadzalik ya ummahat? Bala. Bala. Berkaitan dengan ilmu saraf. Ya, apakah sepenting itu ilmu saraf? Apakah sampai sebegitunya kita harus belajar bahasa Arab lalu fokus kepada satu ilmu, ya, yaitu ilmu saraf. Maka para ulama mengatakan as-sarfu qa'idatul lughati. Ya, as-sarfu qa'idatul lughati wa man jahilahu lam yadbit kalam al-arabi. Artinya, kita akan bahas di sini bahwasanya ilmu saraf adalah pondasi bahasa. Kaidah yang berkaitan dengan pembelajaran yang namanya fi'il atau al-af'al itu ada di dalam ilmu saraf. Dan perlu dipahami bahwasanya wa man jahilahu, barang siapa yang jahil, tidak mengetahui, bahasa halusnya tidak mengetahui ya tentang ilmu saraf, lam yadbit kalam al-arabi, maka sungguh ia tidak akan mampu menguasai perkataan orang Arab. Perkataan orang Arab saja tidak bisa dikuasai, apalagi perkataan Sang Khalik, Sang Pencipta langit dan bumi yang Allah turunkan kepada nabinya secara berangsur-angsur dan melalui perantara malaikat Jibril alaihissalam di dalam Gua Hira, yaitu kalamullah, perkataan Allah, Al-Quran, firman Allah. Ya, maka logikanya kalau kita nggak bisa atau tidak mampu untuk menguasai perkataan orang Arab, apalagi bahasanya pencipta orang Arab, pencipta seluruh alam semesta, pencipta seluruh langit yang ada di langit dan yang ada di bumi. Ya, maka sangat disayangkan kalau ada orang yang buat apa belajar saraf? Toh juga yang dibaca, yang dihafalkan itu fiil, fa'ala yaf'ilu fa'lan,
fa'ilun, maf'ulun, if'il. Hanya itu aja. Iya. Fa'ala, fa'ala, fa'alu. Yaf'ilu, yaf'ilani. Sampai ya fi'il mudhari' majhul. Hanya itu saja dalam ilmu sharaf. Seperti itukah manfaat ilmu sharaf? Ya, hanya sekedar dihafal? Tentu tidak, ummahat. Ummahat belajar Al-Quran. Di dalam ayat-ayat Al-Quran itu banyak kalimat yang diawali dengan fi'il. Ya, di antaranya Allah berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Sembahlah Allah dan jangan menyekutukan Allah. Sudah kata kerja tuh ada di dalam fi'il amr. Ya, berbakti kepada kedua orang tua. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Wa qadha juga fi'il, diawali dengan fi'il. Kita mendengarkan ya ta'awudz ya juga diawali dengan fi'il. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu juga fi'il. A'adza ya'udzu. Ya. Qul huwallahu ahad. Qul fi'il amr. Jadi nggak bisa lepas kita dengan ilmu sharaf. Karena dia sudah terikat paten. Ya. Yang ada di dalam ayat suci Al-Quran. Disitulah poin tujuan kita belajar ilmu sharaf untuk memahami Al-Quran, ummahat. Insya Allah untuk meskipun pelajaran kita, ilmu bahasa Arab kita masih pasif, tapi kita tahu apa yang dibaca atau apa yang kita baca di dalam ayat Al-Quran. Mungkin percakapan kita belum bisa lancar. Percakapan mudah untuk apa? Muhadasah, percakapan hari-hari. Itu cukup dengan apa? Latihan, murajaah, mengulang. Nanti akan terbiasa. Ya. Fahimtunna ummahan? Himna insyaallah. Fahimna insyaallah. Nuasil dirasatana fi madati at-tasrif atau madati sarf. Aina wasalna, sampai halaman berapa kita ummahat? Terakhir halaman 50 yang al-amsilah. Halaman 50. Ya. Sudah jauh ya? Ya, al-amsilah. Alhamdulillah. Ya, untuk tasrifnya bab 2 sudah belum dibahas? Yang fa'ala yaf'ulu, Ustaz. Fa'ala yaf'ulu sudah kita tasrifkan belum? Sudah sepertinya. Mengikuti fiil-fiil yang sudah kita baca di halaman 50. Nasara yansuru, nasran, nasirun, mansurun. Sudah belum ya? Dimurajaah lagi aja Ustaz, kalaupun misalkan Baik. sudah. Baik. Ya, alhamdulillah. Ya. Kita akan coba ya untuk memurajaah tasrif usul. Ummahat buka di halaman 49. Ya. Apakah sudah dibuka ummahat kitabnya? Sudah Ustaz. Alhamdulillah. Di sini ada tasrif bab 2. Beda dengan bab 1. Kalau bab 1 fa'ala yaf'ilu. Kalau bab 2 fa'ala yaf'ulu. Ya. Apa sih perbedaannya antara bab 1, 2, 3, 4, 5, 6? Nah, nanti akan ada perubahan harokat saja. Menyesuaikan. Tapi hurufnya sama, tidak berubah. Ya.
Bisa dipahami Ummahat? Insya Allah, Ustaz. Insya Allah. Baik, kita coba untuk memulai dari fa'ala yaf'ulu. Kalau kita tasrifkan nasara yansuru jadi apa Ummahat? Silakan dibaca bersama-sama. Wahid, itsnan, tsalatsa. Nasoro yang suruh, nasron, nasirun, mansurun, Mansurun. unsur, Mm-mm. latansur, Mm-mm. mansorun, Mm-mm. maf'alun, mas, Mm-mm. mansorun, Mansurun. Mm-mm. minsorun, Mm-mm. nasoro, nusiro, Siro. yunsoru, Mm-mm. Yun. Mm-mm. udah sampai situ ya? Alhamdulillah. Ya. Nusira yunsoru. Ya, ini masih ini ya meraba-raba ya. Ya, kita berharap dilatih untuk diulang-ulang. Fa'ala yaf'ulu jadi nasara yansuru nasran. Nasirun mansurun. Unsur la tansur mansorun minsorun. Ya. Nusira yunsoru. Ya. Jadi lebih kepada fokus mengikuti wazan, Ummahat. Ya. Dan ini akan terus kami ulangi ya pada wazan fa'ala yaf'ulu. Kita mengulang ya, sedikit mengulang Ummahat. Ya. Ada fa'ala yaf'ulu. Nah, ini disebut apa namanya? Masih ingat tidak Ummahat? Pak fi'il, ain fi'il, lam Fa fi'il. fi'il, ain fi'il, lam fi'il. Kalau yang ini yaf'ulu fa fi'ilnya mana? Yang fa, Iya, fa. Ain fi'ilnya ain. yang Lam ain. fi'ilnya lam. Ya ini adalah ziyadah, tambahan. Tambahan pada fi'il mudhari'. Nanti Ummahat akan belajar di jilid 2 buku Durus Lughah bahwasanya huruf ya di sini adalah domir yang menempel pada fi'il. Ya, yaf'ulu. Ya, fa'ala yaf'ulu. Maka kalau kita seumpama menemukan kosakata kata kerja ya, misalkan kata kerjanya adalah ada huruf sin, misalkan nih gundul ya misalkan. Ya, ada huruf sin, ta, dan ro. Nah, berarti fa fi'ilnya yang mana Ummahat? Sin, Sin. ta, ain Harokatnya fi'il, apa? Sin fathah, harokatnya apa? Mengikuti fa. fathah. Fathah. Ain fi'il Yang fa, harokatnya apa? fathah, Fa. Fathah. Kalau lam fi'il harokatnya apa? fathah. Fathah. Ya berarti sataro. Ada bab 2. Lalu fi'il mudhoreknya apa? Ya tambahan. Fa fi'ilnya adalah huruf sin. Tidak tambahin sin. Ta, ro. Nah, ini kan kita nggak ada harokatnya misalkan. Kita mengikuti fa fi'il harokatnya apa? Ya, Fa fi'il. fathah. Fa fi'il Fa harokatnya fi'il, apa? sukun, sukun. Sukun. Ya, mohon fokus ya. Ain fi'il harokatnya apa? Doma, Doma. Lam fi'il harokatnya apa? doma. Doma. Jadilah wazan dari satara yasturu adalah fa'ala yaf'ulu. Nah, tinggal ngikutin berikutnya. Setelah itu fa'ala yaf'ulu
Apalagi fa, fa'lan. Nah, ada fa'fil, ain fi'il, lam fi'il. Berarti kalau sataro yasturu, Satron. satron. Nah, berarti satron. Ya. Kalau fa'ilun jadi apa? Fa'ilun. Satirun. Fatirun. Satirun. Nah, tinggal mengikuti ummahat. Konsep dari wazan fa'ala yaf'ulu fa'lan fa'ilun maf'ulun uf'ul taf'ul maf'alun maf'alun mif'alun fa'ila yuf'alu. Kalau sudah hafal wazannya atau memahami polanya, maka fi'il-fi'il yang lain gampang. Sataro yasturu satran, satirun masturun, ustur la tastur, mastarun mastarun mistarun, sutira sutiro yustaru. Yustaru. Iya. Ya. Sekarang kita latihan nih tasrif usul dulu aja umahan. Ya, ada nazoro. Apa artinya nazoro umahat? Melihat. Melihat, betul, sahih. Ya. Apa namanya, nazoro artinya melihat. Ya. Berarti kalau kita tasrifkan bagaimana umahat? Silakan ditasrifkan wahid isnan salasa. Nazoro. Yang zuru. Nadron. Nadron. Nadirun. Nadirun. Mandurun. Manzurun. Undur. Unzur. Latandur. Latandur. Betul. Mandorun. Manzurun. Masya Allah. Mandorun. Minzurun. Masya Allah. Nuziro. Nudhira. Masya Allah. Yunzaru. Masya Allah. Tabarakallah. Alhamdulillah. Ya. Ini dilatih. Ya, polanya sama umahat. Pelajaran metodologi pembelajaran di ilmu sharaf itu umahat mengikuti tasrif. Saya nggak hafal ya, buka buku langsung terverifikasi fa'ala sataro, fa'ala nadhara, yaf'ulu yanzuru, fa'lan nadhran. Tinggal mengikuti ya. Kalau sudah mengikuti barulah kita tahu artinya. Nah, nadhara artinya melihat. Oh, kalau dia fa'ala, nadhara artinya dia fi'il madhi berarti kan kalau fa'ala. Artinya dia laki-laki telah melihat. Ya. Yanzuru, oh yaf'ulu. Berarti dia masuknya yaf'ulu yaf'ulani fi'il mudhari'. Udah langsung terkonsep di situ. Ya, di dalam otak itu sudah paten bahwa fa'ala itu fi'il madhi, yaf'ulu fi'il mudhari'. Itu ada di halaman 42 tuh bab 1. Ya. Penglihatan apa ya bahasa Arabnya penglihatan? Fa'lan. Fa'lan kalau lihat nadhara. Berarti kalau penglihatan jadi apa tuh, Mah? Nadron. Nadhran. Melihat ada namanya penglihatan. Nadhran. Ya. Orang yang melihat, fa'il, isim fa'il. Orang yang melihat, apa ya bahasa Arab orang melihat? Nadhara, melihat. Kalau orang yang melihat namanya apa? Nazirun. Nadhirun. Masya Allah. Ya. Mudah sekali insya Allah, Mas, kalau tahu polanya. Ya. Orang yang dilihat apa ya bahasa Arabnya ya? Oh, orang yang dilihat kan maf'ul. Maf'ul itu objeknya. Kalau melihat nadhara. Kalau orang yang dilihat namanya apa ya? Manzurun. Manzurun. Masya Allah. Maf'ulun manzurun. Masya Allah.
sesimpel itu ternyata ummahat. Fahimtunna ummahat? Fahimna insyaallah. Fahimna insyaallah. Ya, dari apa yang ana sampaikan ya apakah ada kendala ummahat? Ya, karena ini kita sedang ini ya bereksperimen ya di kelas DAL ini apakah bisa dipahami kepada seluruh ummahat semuanya. Ya, karena kita nanti kan mau buka kelas pemula lagi ummahat. Angkatan total itu sebenarnya angkatan ke-9 ya. Tapi karena digabung angkatan pertama digabung dengan angkatan kedua, ketiga gitu ya. Jadi total tuh sudah angkatan ke-9 ini ummahat. Ya. Angkatan ke-9 untuk kelas pemula dan ummahat itu masuknya angkatan ke-7. Ke-7 ke-6 afwan. Ya. Ke-6 ya, 6 masuk 7 ya, angkatan ke-6. Ya, seperti itu. Jadi kiranya untuk ummahat ya bisa dipahami dari apa yang ana jelaskan. Ya, kalau ada kendala mohon disampaikan. Karena nanti bab 1, bab 2 sampai bab 6 pola pembelajarannya sama seperti itu. Ummahat baca-baca tasrifnya, ya, tasrif usulnya fa'ala yaf'ulu, tasrif lugawinya fa'ala fa'ala fa'alu, yaf'ulu yaf'ulani, begitu konsepnya fa'lan fa'laini fa'latin. Baru nanti cari contoh dalam Al-Qur'an. Ya, biar semakin mantap bahwa apa yang kita pelajari itu benar-benar bermanfaat. Ya. Hal min su'alin, ada yang ditanyakan atau ada kendala? Silakan, ada ummahat boleh silakan? Ustaz, izin Ya, bertanya Ustaz. boleh Tadi silakan. Ustaz tadi apa masih kurang paham fa'ilun sama maf'ulun gimana Ustaz? Iya, baik. Tentang fa'il dan maf'ul. Penjelasannya atau wazannya atau penempatannya? Penempatannya tadi Ustaz yang kalau maf'ulun kan objek ya, objek yang Oh iya, yang seperti itu tadi Ustaz. objeknya. Betul, betul. Baik, baik. Ana jelaskan ya. Untuk Ibu Dewi mungkin bisa dibuka lagi di halaman 42 dan 43. Nah, halaman 42 itu ada judulnya ya. Kalau di bab 2 sudah tidak ada judulnya. Ya, halaman 42 paling bawah ada namanya tasrifu ismil fa'il. Artinya adalah perubahan-perubahan dari isim fa'il. Apa itu isim fa'il? Isim fa'il itu adalah subjek. Bahasa formalnya, bahasa kitanya ya, pelaku. Ya. Bahasa sederhananya orang yang melakukan. Perbuatannya apa nih? Misalkan duduk, berarti orang yang duduk. Makan, memakan kata kerjanya. Berarti orang yang makan itu isim fa'il. Ya, memukul kata kerja. Orang yang memukul bukan kata kerja tuh. Isim dia, isim fa'il. Nah, tadi baru dijelaskan tentang nadhara, melihat. Berarti nadhirun artinya adalah orang yang melihat. Orangnya, bukan perbuatannya. Berarti dia bukan fi'il. Fa'ilun itu bukan fi'il. Dan dahulu kala kita sudah pernah belajar jenis atau ciri-ciri fi'il dan isim. Ciri-ciri isim tanwin, ciri-ciri fi'il tidak bertanwin. Ya, dia tidak beralif lam dan tidak bertanwin. Seperti fa'ala, ada tanwinnya tidak, ummahat? Enggak ada Ustaz. Nggak ada. Yaf'ulu nggak ada tanwinnya. Tapi fa'lan ada tanwinnya, berarti dia isim, bukan fi'il. Fa'ilun ada tanwinnya, berarti isim. Maf'ulun isim. Uf'ul fi'il. La taf'ul fi'il juga. Maf'alun isim. Maf'alun isim. Mif'alun isim. Fu'ila fi'il. Yuf'alu fi'il. Seperti itu. Itu untuk fa'il. Ada di halaman 42 tentang isim fa'il.
Nah, di halaman 43 itu murojaah tasrif isim maf'ul. Adalah perubahan dari isim maf'ul. Apa itu maf'ul? Ya, definisi formalnya adalah objek. Ya. Nah, kalau bahasa kitanya korban, korban. Kalau ada pelaku ya, pelaku ada korban. Ya, bahasa lebih sederhananya lagi, orang yang orang yang atau orang, kalau tadi kan orang yang memakan, ya. Fa'il, misalkan memakan, ya. Nah, berarti apa? Orang yang memakan. Ya, maf'ul berarti barangnya yang dimakan. Orang juga bisa dimakan gitu ya. Orang dimakan buaya gitu ya. Ya, orangnya gitu ya. Nah, itu disebut dengan maf'ul, objeknya. Ya. Muhammad memakan ikan. Nah, itu kalau susunannya ya, susunannya. Tapi kalau misalkan kata kerjanya melihat. Orang yang melihat fa'ilnya berarti nadhirun. Orang yang dilihat berarti maf'ul, manzurun. Itu makna dari dari isim maf'ul. Ya, seperti itu bisa dipahami ummahat. Insyaallah Ustaz. Jazakallahu khairan. Wa jazakillah khairan. Alhamdulillah. Baik, kita ya, Ana jujur ya sangat senang kalau ada pertanyaan ya dari ummahat semuanya. Ada lagi yang mau bertanya? Silakan. Ini Zila A2 ini siapa ya? Mohon maaf. Esa. Oh, Ibu Esa. Namanya belum ganti ya. Mohon maaf nih. Jadi tidak tahu. Baik. Maafis soal ummahat. Maafis soal. Maafis soal. Nah, kalau begitu kita lanjutkan. Nah, setiap tasrif kita coba 2 saja yang nggak usah banyak-banyak. Ya, mentasrifkan ya itu 2 kata kerja. Tadi sudah ya, nasoro dan sataro ya. Nazoro. Sataro. Nazoro, Nazoro. nazoro afwan, nazoro. Nah, sekarang kita pindah ke tasrif lugawi. Tasrif lugawi itu bawahnya ummahat. Fa'ala, fa'ala, fa'alu. Nah, itu adalah tasrif yang menjelaskan tasrif usul, pendetailannya. Ya tadi nih, fa'ala. Fa'ala yaf'ulu. Berarti ini tasrif usul namanya. Nah, kalau menjelaskan ini satu kata, satu kata, satu kata, berarti itu ada tasrif lugawi namanya. Namanya tasrif apa? Tasrif lugawi. Tasrif lugawi. Oh, coba tasrifkan kata fa'ala, fa'ala, fa'alu. Oh, maksudnya tasrif lugawi. Ya. Berikan tasrif lugawi pada kata fa'ala. Berarti fa'ala, fa'ala, fa'alu. Fa'alat, fa'alata, fa'alna. Fa'alta, fa'altuma, fa'altum. Fa'alti, fa'altuma, fa'altunna. Fa'altu, fa'alna. Ini Nah, sama ya Ustadz dengan tasrif lugawi yang sebelumnya yang di halaman bab 42. 1. Tidak ada yang berubah. Betul. Tidak ada yang berubah. Ya. Ya, tidak ada perubahan. Karena judulnya fa'ala. Bab 1 juga fa'ala. Bab 2 fa'ala juga. Bab 3 fa'ala juga. Nggak ada perubahan. Cuma nanti di bab 4 beda. Jadi fa'ila. Bab 4 fa'ila. Bab 5 fa'ila juga. Bab 6 fa'ula. Waduh. Cuman beda harokat, tenang saja ummahat. Ya. Tetap tasrif itu pasti wazannya fa, ain, lam, nggak akan berubah. Ya, tidak akan berubah. Seperti itu. Fahim tunna ummahat? Sampai bab berikutnya yang tasrif lugawinya masih sama atau ada perbedaan Ustadz?
Ada perbedaan. Kayak yaf'ulu. Kan kalau di bab 1 yaf'ilu kan? Iya, Iya, fa'ala kalau di yaf'ilu, bab 2 fa'ala yaf'ulu, fa'ala iya, kalau di yaf'alu. bab 2 fa'ala yaf'ulu. Bab 3 beda lagi, sama beda juga. Ya, ya. Pahim tunna umahat? Insyaallah fahim. Ya, insyaallah pahim. Baik, kita jangan pindah-pindah dulu bab ini dulu ya, umahat. Fokus kepada bab 2 nih. Ya. Kita coba tasrif, umahat. Pada tasrif lugawi fa'ala fa'ala fa'alu pada kata samain aja nasara ya. Nasara, silakan ditasrifkan nasara tasrif lugawi. Wahid, itsnan, salas. Nasor. Nasor. Nasoro, nasoru, nasorot, nasorota, nasorna, nasorta, nasortuma, nasortum, nasorti, nasortuma, nasortunna, nasortu, nasorna. Masya Allah. Nasortu, nasorna. Ya, tinggal mengikuti. Nah, sekarang ganti ke khoroja. Nah, apa artinya khoroja, umahat? Keluar. Keluar. Nah, telah keluar. Nah, kita coba nih tasrifkan nih khoroja. Wahid, itsnan, salasa. Khoroja, khoroja, khoroju, khorojat, khorojata, khorojna, khorojta, khorojtuma, khorojtum, khorojti, khorojtuma, khorojtunna, khorojtu, khorojna. Masya Allah. Kharajtu, kharajna. Ya. Oh, khoroja artinya keluar. Nah, kita tinggal tempel aja. Ingin buat kalimat mereka laki-laki telah keluar. Apa ya bahasa Arabnya? Apa, Umar? Khorojtum, Mereka para lelaki telah keluar. khoroju, Khoroju. Ya. Memangnya seperti apa? Tahu dari mana khoroju? Lihat saja mengikuti pola domir humahum, munfasil. Iya. Wa, huma, humahum, hum. Iya. Khoroja, khoroja, khoroju. khoroju. Selesai. Oh, begini polanya. Nah, ya. Kalau ummahat ingin jahit atau merajut kan ada polanya. Ya. Nah, sorof tuh seperti itu. Dia berpola. Oh, polanya untuk fa'ala fi'il madhi itu polanya mengikuti huwa humahum. Nah, kalau tasrif usul mengikuti bab 1 tuh. Makanya bab 1 kan ada judul masing-masing. Fa'ala itu fi'il madhi ma'ruf. Dipahami dan dihafalkan polanya tuh diingat-ingat. Oh, yaf'ulu itu fi'il mudhari' ma'ruf. Fa'lan isim masdar. Fa'ilun isim fa'il. Maf'ulun isim maf'ul. Uf'ul fi'il amr. La taf'ul fi'lun apa? Nahi, Fi'lun nahi. Ya. Maf'ilun isim zaman. Maf'ilun isim makan. Mif'alun isim alat. Zaman sama makan sama ya. Pada bab 2. Ya. Fu'ila fi'il madhi majhul. Yuf'alu fi'il mudhari majhul. Nah, semua judul itu ada di bab 1. Nah, di bab 2 dihilangkan judul-judul itu. Karena tidak akan keluar bab 1, ya kita tidak akan keluar dari bab 1 kecuali kita sudah tahu urutannya. Makanya sudah tidak ada tulisannya kan, judulnya. Langsung fa'ala fa'ala fa'alu, oh itu fi'il madhi ma'ruf. Fahim tunna umahat?
Harus murojaah lagi Ustaz. Insyaallah. Oh iya, insya Allah. Nggak apa-apa, Umahat. Pelan-pelan saja. Di kelas dal itu jangan buru-buru. Ya, harus pelan-pelan. Makanya di sini jujur Ana khawatir kalau Umahat yang tidak aktif berbicara ya karena Ana tidak tahu sejauh mana pemahaman Umahat nih yang menyimak ataupun yang hanya mendengarkan. Oleh karena itu, kita berharap ada masukan dari Ummahat. Ya, teruntuk Ibu Dewi Anom yang saat ini sedang menyimak, Ibu Teta, dan juga Ummu Zawata. Ini siapa? Ibu Rina. Oh, Bu Rina. Ya, kalau ada yang bingung, ya masih mau diulang lagi atau gimana, tanyakan saja. Kita terbuka ya. Di kelas DAL kita ingin dan semua berharap, Anda sendiri pun berharap, jangan sampai ada yang ketinggalan gerbong. Sama-sama berjuang. Ya, tapi jangan khawatir yang ketinggalan gerbong, bisa tetap mengikuti. Kalau memang belum bisa mengikuti, ya kita ada kelas di bawahnya. Ya, bagi Ummahat ya yang memang mau ikut di kelas di bawahnya dan ikut kelas ini, ya alhamdulillah bisa mengambil faedah yang lebih banyak seperti Ibu Dede dan Ibu Esa di kelas yang lebih tinggi ikut dan di kelas ini juga ikut sembari murojaah dan mengambil faedah. Ya, apa yang dilakukan saat ini seperti yang dilakukan oleh Al-Imam Syafi'i Ummahat. Ketika Imam Syafi'i sedang mempelajari kitab yang dibuat oleh Al-Imam Malik, yaitu kitab Muwatta. Imam Syafi'i itu menghatamkan kitab Al-Muwatta. Ketika sudah hatam, apa lantas ditinggalkan itu kitab? Tidak ternyata. Imam Syafi'i ya pada satu waktu buka lagi kitab Muwatta'nya. Ya diulang. Ternyata setelah diulang, dihatamkan kedua kalinya, ya ditemukan faedah yang dimana faedah tersebut hanya ditemukan di pengulangan kedua saat hataman yang kedua. Hataman yang pertama itu beliau belum dapat satu faedah atau banyak faedah. Artinya apa? Setiap murojaah pasti akan mendapatkan faedah. Tidak mungkin tidak. Ya, kalau memang benar-benar tulus belajar. Pahim tunna Ummahat? Fahimna Ustaz insyaallah. Fahimna insyaallah. Baik. Bila ada yang ditanyakan tidak Ummahat, silakan. Hal min soal, ada yang ditanya. Maafi soal? Maafi soal. Alhamdulillah. Baik. Kalau kita melihat ya satu contoh di dalam bab 2 ya, di dalam bab 2 di dalam bab 2 ini ada contoh di dalam Al-Qur'an ya. Ya, fiil yang ada di bab 2 ada contohnya di dalam ayat Al-Qur'an. Ada yang tahu tidak? Ya. Di surat apa? Ya. Di surah An-Nasr contohnya. Ya. Di surah An-Nasr. Jelas itu adalah bab 2. Apa bunyinya ayat pertama Ummahat? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Idza jaa nasrullahi wa Masya Allah. Yang mana kira-kira nih? Bab 2. Fi'il yang yang ada pada ayat nasoro, ini. nasru. Di sini jadi Nasru. Nasrullah. Aslinya adalah Nasron. Nasron. Ya. Nasoro. Yansuru. Nasron. Ya.
Tapi kan ini tanwin, tentu harus dipahami ini dia harokat fathatain ini untuk memudahkan dihafalkan di dalam tasrif. Aslinya bisa nasrun, bisa nasrin, bisa nasron. Ya. Tapi kan dalam Al-Quran nasrullah pakainya dhammah. Itu masuk kepada susunan apa tuh Mudhof Umat wa namanya mudhofun nasrullah. ilaih. Betul. Nasru dengan Allahi. Dulu kita belajar mudhof wa mudhofun ilaih. Sayyaratul mudiri. Mobil milik pimpinan. Ya. Nasrullah. Ya. Pertolongan milik Allah. Artinya pertolongan Allah. Itu sudah masuk tuh. Bab 2. Kalau kita mau detailkan. Ya. Ada lagi gak? Ada ummahat. Di dalam surah Al-Kafirun. Coba ada yang tahu tidak surah Al-Kafirun? Ya, yang mana masuk bab 2? Silakan. Faro, Nah, Ustaz. kenapa? Nggak apa-apa, ini bukan soal benar salah ya. Benar dan salah relatif ya, namanya juga belajar. Yang mana, ummahat? Ya. Fa'ala yaf'ulu apa? Kafaro, ya. Kafaro. Yang Kafaro. mana? Iya, betul. Ada 2 nih. Iya, nggak apa-apa, jangan takut salah. Kafiruna. Jamak dia, jamak mudzakkar salim dari kafirun. Berarti dia isim apa? Fa'ilun. Apa? Apa? Isim apa? Mudhari, apa tadi, Ustaz? Fa'ala yaf'ulu fa'lan fa'ilun. Subjek itu apa sih? Kafirun. Isim fa'il. Isim fa'il. Sama ummahat. Fa'ilun. Fa, ka. Alif, ada alif. Ain fi'il, fa. Harokatnya kasrah. Lam, dhammatain. Ra-nya dhammatain. Sama atau tidak? Sama. Ya, berarti dia masuk bab 2. Kafara yakfuru. Oke lah, kita Al-Kafirun kita nggak tahu dia bab 1, bab 2 atau bab 3 harus dihafalkan. Tapi ada dalam surah Al-Kafirun yang lain tuh. La a'budu. Ada kata a'budu. Kalau kita wazankan tasrifnya Af'ulu. af'ulu. Berarti dia fi'il apa tuh mah tuh? Af'ulu. Af'ulu, naf'ulu. Yaf'ulu, yaf'ulani, yaf'uluna, taf'ulu, taf'ulani, yaf'ulna, taf'ulu, taf'ulani, taf'uluna, taf'ilina, taf'ulani, taf'ulna, af'ulu, naf'ulu. Fi'il apa ya, Mahat? Nasara yansuru, abada ya'budu, abadan, abidun. Berarti Mudhari. ya'budu. Fi'il mudhari'. Masya Allah. Ya. Ya. Berarti tasrifnya abada ya'budu, abadan, abidun, ma'budun, u'bud, la ta'bud.
Ma'badun. Ma'badun. Ma'badun, ma'badun, mi'badun, Mi'badun. Mi'badun. Ubida. Mu'ida, Yu'badu. Yu'badu. badu, Oh iya, a'budu af'ulu saya ayu, menyembah, saya ibadah. Ya, ada pertanyaan Umahat? Gampang ya ternyata Om. Ya, kalau tahu polanya, kita nggak usah buru-buru. Yang penting pelan-pelan nih. Ya, contoh-contohnya seperti itu. Ya, banyak dalam surah Al-Kafirun kan. La a'budu ma ta'budun. Nah, ta'budun taf'ulun. Ya, ada di halaman 49. Ya, di dalam tasrif yaf'ulu. Ya, yaf'ulu ganti aja ya'budu. Tinggal ngikutin deh. Ya'budu ya'budani ya'buduna. Apalagi tuh Mahat? Coba tasrifkan ya'budu. Wahid isnan salasa. Ya'budu. Ya'budani. Ya'buduna. Ta'budu. Ta'budani. Ta'budna. Ta'budu. Ta'budani. Ta'buduna. Ta'budina. Ta'budani. Ta'budna. Ta'budu. Na'budu. A'budu na'budu. Tadi sempat Ibu Dede bacanya ya ta'budna. Harusnya ya'budna ya. Apa Ustaz? Iya, ta'budu ta'budani ya'budna. Nah, jadi ada dua tuh, berbeda ya'budna dengan Belibet. ta'budna. Ada tak ada ya. Belibet iya nggak apa-apa ya. Itu hal yang wajar ya. Ya, yang penting kita tahu polanya dulu lah ya, konsep tentang ilmu shorof. Oh, begini ya. Belajar ilmu shorof ya. Ya. Ta'budun dalam surah Al-Kafirun tuh ayat 2. Wala antum abiduna. Berarti dia masuknya yang mana tuh? Abidun. Wah, nyambung nih sama yang atas nih. Abidun. Wah, mumpung spidolnya terang nih. Nah, kafirun, fa'ilun, abidun. Nah, kalau di dalam Al-Quran abiduna. Berarti dia isim apa itu? Abiduna ma'abud. Wala ana abidum. Abidun dia satu. Berarti isim apa namanya nih Ummahat? Ain, fa, alif, ain, ba, lam, dal. Sama semua nih. Ini sama nih. Isim apa namanya? Isim apa Ummahat? Isim fa'il bukan? Isim fa'il. Betul. Sahih. Ya. Alhamdulillah. Ya. Itu namanya pelajaran shorof. Ya. Pelajaran shorof namanya. Ada pertanyaan tidak Ummahat? Silakan. Ya. Polanya yang mana ya Ustaz ya? Yang abiduna kalau di fa'ala. Ya, abiduna fa'ala abada yaf'ulu ya'budu abadan fa'lan abidun fa'ilun. Nah, fa'ilun nih Mahat Ilun. nih fa'ilun fa'ilani fa'iluna. Nah, abidun abidani abiduna abidatun abidatani abidatun wala antum abiduna fa'iluna abiduna.
Ya, ada di sini nih Ummahat. Oh iya Ustaz. Bab 2. Iya. Isim fa'il. Syukran Ustaz. Ya. Ya, afwan. Nah, kalau tasrif usulnya di sini fa'ilun. Abiduna. Abidun. Seperti itu. Ya. Baik. Ada lagi yang mau ditanyakan? Iya. Kalau tidak ada pertanyaan untuk tugas ya kepada ummahat sekalian, sesuai dengan bab 2. Bab 2 ini banyak ya fiilnya. Ada di halaman 50, ummahat lihat. Ada juga tuh abada, ada tuh di situ ya contohnya. Nah, ummahat mencari kata kerja yang ada di bab 2. Carinya di dalam Al-Qur'an. Ya. Contohnya tadi ada kata a'budu, ya. A'budu. Berarti kalau wala ana abidum ma abatum wala antum abiduna ma a'bud ya di ayat keduanya. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu. Nah, ada kata a'budu nih. Ummahat tulis kan ya? Tulis di buku tulisnya mencari tasrif pada bab 2. Ada kata kerja a'budu. A'budu. Suratnya Suratul Kafirun. Nah, Kafirun. Ayat berapa? Ayat 2. Misalkan ya. Lalu tasrifkan nih a'budu. Oh, a'budu berarti ya budu. Ya budani. Ya buduna. Sampai akhir. Ta'budu ta'bunani ya'budna. Sampai akhir. A'budu na'budu. Selesai. Ya. Kalau contohnya abidun. Ya. Wala ana abidun. Abidun. Berarti tasrifnya abidun. Abidani. Abidun. Abiduna. Sampai akhir. Abidatun abidatani abidatun. Begitu. Ya. Fahimtuna ummahat? Fahimna insyaallah. Fahimna insyaallah. Surat apa saja ya? Surat kesukaannya ummahat juga boleh. Kan seorang mukmin itu punya kesukaan. Favorit ya, surat favorit. Nah, boleh nanti cari di surat favoritnya ummahat. Saya sering suka baca surat Al-Mu'minun nih, cari. Boleh. Masuk ke bab 2. Tapi tidak boleh keluar dari kata kerja yang ada di contoh di halaman 50. Ada nasoro, sataro, qo'ada, hasada, tabata, rokoda, nadhoro, kotala, sajada, syakaro, abada, tolaba. Hadoro, horoja, hasola, rozako, kafaro, kataba. Nah itu bab 2 tuh. Apakah cuman segini? Masih banyak. Cuman kita ambil contohnya yang ada di sini. Ya, seperti itu. Harus yang ada di situ Ustadz kata-katanya. Iya betul. Betul kata kerjanya. Oh, ya dulu jadi tidak bisa. Kenapa? Ini barusan anak nemu di surat An-Nasr. Ya dahulu. Nah, itu kan masuk kan ya? Ya dahulu, ya Iya, dahulani, ya dakhala dahulu. ya dahulu, betul. Tapi itu tidak bisa. Tapi nggak ada di bab 2 nih. Ya Pokoknya harus yang khawatir. ada Iya, al-amsilatu itu. betul yang ada di contoh di sini al-amsilah. Bukan berarti jawabannya Ibu Dede salah, betul juga dakhala ya dahulu.
Tapi khawatir untuk ummahat yang lain jadi bingung, wah kok beda, nggak ada di contoh. Nah, kita nggak keluar dari contoh deh, ya, dari contoh aja, ya. Banyak kok dalam contohnya, ya. Seperti itu, bisa dipahami Ibu Dede? Insya Allah Ustaz. Insya Allah. Ya, jadi apa yang dijawab Ibu Dede, yadkhuluna itu masuk ke bab 2 juga ummahat. Cuman contohnya di sini di buku nggak ada, gitu ya. Ya, seperti itu. Ada lagi yang mau ditanyakan ummahat? Silakan. Ya. ما في سؤال؟ Naam. Jika tidak ada Ustaz, pertanyaan, ya boleh silakan. Ibu Dewi. yang a'budu polanya dari af'ulu ya Ustaz. Iya betul. A'budu af'ulu, betul. Fi'il mudhari' kan? Iya. Kenapa jadi ya'budu ya Ustaz? Ke bawahnya Eh, ya'budu. gimana? Pertanyaannya gimana? Tadi kan a'budu dari af'ulu. Betul. Lanjutannya Ustaz tuh yang Ustaz tulis, kenapa jadi ya'budu ya'budani? Polanya jadi masuk ke situ ya Ustaz. Oh iya. Kenapa mengikuti pola itu? Nah, kalau ummahat belajar di halaman 49 ada yaf'ulu kan ya? Yaf'ulu yaf'ulani yaf'uluna. Ya'budu ya'budani ya'buduna. Coba ummahat baca saja dari yaf'ulu sampai af'ulu naf'ulu. Itu satu tasrif. Ya. Jadi Ibu Dewi kalau dilihat yaf'ulu ya'budu. Yaf'ulani ya'budani. Yaf'uluna ya'buduna. Taf'ulu ta'budu. Taf'ulani ta'budani. Yaf'ulna ya'budna. Taf'ulu ta'budu. Taf'ulani ta'budani. Taf'uluna ta'buduna. Nah, kita tempel-menempel nih. Taf'ulina ta'budina. Taf'ulani ta'budani. Taf'ulna ta'budna. Nah, ada af'ulu a'budu. Ya. Jadi karena ada salah satunya di situ, jadi mengikuti pola itu ya Ustaz. Betul. Iya, Ustaz. Dia mengikuti pola itu. Baru Salah paham. satu aja. Iya. Tadi masih bingung Ustaz. Nggak apa-apa Ibu Dewi. Bagus ya dari pertanyaan Ibu Dewi. Ya, Anda bisa menjelaskan sedetail mungkin ya, agar bisa dipahami. Makanya kalau dalam Al-Quran ada a'budu, a'budu af'ulu. Oh berarti a'budu nempel ke yaf'ulu. Yaf'ulu jadi ya'budu. Tinggal mengikuti tasrifnya. Begitu. Nah, Ustaz. Ya. Jazakallahu khairan Ustaz. Wa jazakillah khairan. Alhamdulillah. Alladzi binikmatihi tatimmus shalihat. Ya, atas izin Allah kita telah selesai pelajaran saraf ya. Tapi masih kepada bab 2 ya. Mohon bersabar. Insyaallah ya ada progres terus ada meskipun sedikit demi sedikit, yang penting paham ya Ummahat. Dipahami, dimengerti. Dan untuk pekan depan kita akan mencoba ya mengimplementasikan ilmu bahasa Arab kita dalam Al-Qur'an di dalam surah Al-Humazah ya Ummahat ya. Jadi mohon dipersiapkan. Ini menarik nih. Al-Humazah apa Az-Zalzalah? Lupa saya. Az-Zalzalah. Ya Az-Zalzalah itu Az-Zalzalah. Az-Zalzalah belum ya? Habis Al-Adiyat. Al-Adiyat sudah belum? kalau Al-Adiyat sudah. Oh berarti Az-Zalzalah. Insya Allah. Insya Allah. Insya Allah. Alhamdulillah. Dimohon untuk hadir tepat waktu ya Ummahat agar kita tidak kehabisan waktu. Az-Zalzalah itu cukup panjang pembahasannya. Jadi jam 19.55 itu Zoom sudah nyala. Jadi bisa segera masuk
kita akan mulai jam 8 tepat jadinya, jam 20.00. Baik, kalau hanya satu orang kan nggak enak ya kalau kita mulai gitu ya. Minimal 2 atau 3 ya, baru kita mulai. Baik, mungkin ini yang bisa disampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Semoga Allah berikan kemudahan, kelancaran, dan juga Allah berikan keberkahan ilmu untuk kita semua. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kita akhiri dan kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Ustaz.